Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang operasi overlapping. Jadi operation overlapping ini sebenarnya digunakan ketika kita mendapati ada beberapa operasi yang bisa dilakukan secara bukan bersamaan, tapi kita lakukan secara istilahnya overlapping sih, tumpang tindih gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya kita gambarkan seperti yang dilihat di dalam gambar ini, apabila di sini terdapat dua operasi operasi A dan juga operasi B. Lalu misalnya bintang ini adalah sebagai waktu setup. Jadi di sini kan kita gambarkan bahwa ketika melakukan operasi A, sebelumnya kan melakukan setup dulu, kemudian operasi A-nya berjalan. Setelah operasi A-nya selesai, kemudian dia kan pasti akan ada waktu transit di sini, transit masuk buffer, lalu baru dilanjutkan dengan operasi B yang sebelumnya dia melakukan setting dulu waktu setup. Waktu setup ini kemudian dilakukan operasi B. Nah, ini merupakan gambaran dua operasi yang tidak melakukan overlapping. Tapi ketika di dalam kasus bahwa itu bisa dilakukan secara tumpang tindih atau overlapping, gambarnya kan seperti ini. Jadi misalkan di sini untuk operasi A itu kan tadi operasi A sepanjang ini dengan kuantitas Q misalnya, quantity Q. Nah, operasi A ini tentunya untuk agar dia menjadi suatu operasi yang tumpang tindih dengan operasi yang lain harus dibagi menjadi beberapa bagian, atau di sini dicontohkan ada dua Q1 dan Q2. Jadi sebelum melakukan operasi A, dilakukan dulu setup, kemudian melakukan Q1. Q1 ini operasi A. Kemudian setelah Q1 selesai, dia bisa dilanjutkan Q1 ini ke operasi B. Tapi sebelumnya sudah dilakukan setup dulu operasi B ini, baru nanti di operasi A ini akan dilanjutkan Q2. Setelah Q2 selesai, dia bisa lanjut Q2 di operasi B. Jadi di sini dikatakan bahwa dua operasi ini menggunakan operasi overlapping atau tumpang tindih. Jadi kita bisa membagi kuantitinya supaya di sini kan bisa mempercepat yang namanya lead time atau waktu di mana konsumen itu bisa mendapatkan produk tersebut. Jadi lead time waktu pengirimannya itu lebih cepat lead time-nya. Nah, di sini merupakan suatu teknik di mana dilakukan untuk menghemat yang namanya lead time tadi. Salah satunya dengan operation overlapping. Nah, kalau gambarnya seperti ini. Jika kita bentuk sebagai suatu model matematika, maka akan jadi seperti ini. Tadinya kan Q. Q ini kita bagi menjadi Q1 dan Q2 kan. Artinya Q1 ditambah Q2 harus sama dengan Q. Di dalam Q1 ini, untuk menjalankan proses Q1 ini adalah kuantitas Q1 dikali, kalau kita hitung waktu prosesnya berapa, artinya kan Q1 dikali waktu proses. Nah, di sini tentunya untuk waktu proses yang B tentunya akan lebih besar daripada bukan waktu proses, artinya kumulatif waktu di operasi B ini tentunya akan lebih besar daripada kumulatif waktu proses yang ada di operasi A, karena kan dia bertahap. Jadi operasi A dulu selesai baru operasi B, artinya operasi B ini adalah operasi terakhir
Jadi waktu berjalannya pastinya akan lebih besar. Sehingga di sini kalau dibuat rumus Q1 dikali PB ditambah TAB ditambah SB itu harus lebih besar sama dengan Q2 dikali PA ditambah TAB. Nah, TAB ini adalah waktu transfer. Ya, ketika Q1 ini masuk ke operasi B, tentunya di sini akan ada waktu transfer ya. Waktu sebelum dia mulai proses. Kemudian ketika Q2 dimasukkan ke operasi B juga ada waktu transfer T dari A ke B. Seperti itu. Nah, ini adalah keterangannya. Jadi asumsinya Q2 adalah operasi B sebelum operasi B selesai pada Q1. Sebelum operasi B selesai pada Q1. Oke, di mana Q adalah total lot size-nya, kemudian Q1 adalah ukuran minimum pada batch pertama, Q2 adalah ukuran maksimal pada batch kedua, SB adalah waktu setup. Ya, di sini SB adalah waktu setup, kemudian PA adalah waktu proses per unit untuk operasi A dan waktu proses per unit untuk operasi B adalah PB. Dan TAB adalah waktu perpindahan atau waktu transfer antara operasi A dan operasi B. Nah, jika di dalam rumus ini kemudian kita ingin mencari nilai Q1, maka hasilnya akan seperti ini. Q1 ya harus lebih besar atau sama dengan Q dikali PA dikurangi SB dibagi PB ditambah PA. Nah, sekarang saya akan berikan contoh. Misalnya contoh 1. Ada dua operasi di sini ya. Dengan quantity Q-nya adalah 100 unit, dengan waktu proses operasi A-nya 10 menit, kemudian waktu proses B-nya adalah 5 menit, setup-nya 40 menit, waktu transfernya dari A ke B adalah 30 menit. Kalau ditanyakan Q1 berapa, ya artinya kita tinggal memasukkan ke dalam rumus ini, ya Q 100 unit ini dikalikan dengan waktu prosesnya 10 menit. Ini kan 10 menit per unit ya, jadi 100 dikali 10 dikurangi dengan waktu setup dibagi dengan waktu proses PB 5 menit ditambah dengan PA 10 menit. Jika kita hitung hasilnya akan 64. Ya, kalau ini adalah Q1, lalu Q2 tentunya adalah 100 dikurangi 64, jadi sisanya. Nah, sekarang ada kondisi bahwa jika setup operasi B dapat dipenuhi sebelum terjadinya kedatangan, artinya setupnya ini bisa dipenuhi sebelum kedatangan, jadi ini tidak kita kurangkan waktu setupnya 40 menit ini. Jadi rumusnya menjadi 100 dikali 10 dibagi dengan 10 plus 5. Ya, sama dengan 67 unit untuk Q1. Maka untuk Q2-nya tinggal dikurangkan 100 dikurangi dengan 67 unit. Nah, kemudian sekarang untuk contoh yang nomor 2. Misalkan ada Q 100 unit, kemudian dibagi menjadi 2 batch ya, batch 1 Q1 66 unit, kemudian Q2 sama dengan 34 unit. Untuk waktu proses operasi A adalah 10 menit per unit, kemudian waktu proses B adalah 5 menit per unit. Waktu transfernya atau waktu perpindahan TAB-nya sama dengan 30 menit. Waktu setup SA, setup mesin A-nya di operasi A 80 menit dan setup di operasi B-nya 40 menit. Nah, kalau dikatakan berapa manufacturing lead time atau MLT-nya tanpa overlapping. Nah, sekarang timbul pertanyaan bahwa apa sih manufacturing lead time atau MLT itu? Ya, manufacturing lead time adalah waktu di mana
waktu paling cepat di mana pelanggan atau konsumen itu dapat menerima produk. Jadi waktu dari mulai produksi sampai produk itu bisa diterima oleh konsumen. Ya, panjangnya waktu ya. Jadi di sini kita hitung untuk MLT tanpa overlapping. Kalau tanpa overlapping artinya MLT-nya sama dengan, ya kita lihat. Jadi operasi A dulu, baru operasi B ya. Jadi kalau digambarkan akan seperti ini, operasi A dulu baru operasi B, sehingga pasti pertama-tama waktu yang kita tambahkan adalah waktu setup operasi A 80 menit ditambah dengan 100 unit ini Q dikali dengan waktu proses di A 10 menit. Kemudian ditambah waktu transfer kan dari A ke B, kemudian ditambah waktu setup kita masuk ke operasi B setup 40 menit, ditambah 100 Q ini dikali dengan 5 menit per unit masuk di operasi B. Hasilnya adalah 1650 menit di sini. Nah, lalu jika dikatakan MLT dengan overlapping, kalau dengan overlapping maka kondisinya akan seperti ini. Maka kita bisa hitung ya MLT-nya sama dengan operasi A ini ada setup ya, setupnya 80 menit ini ditambah dengan Q1. Q1-nya di sini 66 ya. 66 dikali 10 menit per unit untuk operasi A. Kemudian ditambah dengan 30 menit waktu transfer di sini. Waktu transfer ditambah dengan 100 dikali dengan 5 menit sama dengan 1280 menit. Sehingga untuk MLT dengan overlapping antar dua kondisi dalam lead time ya selisihnya adalah 370 menit. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.